Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ya fattahu ya alim. Amma ba'd. Para alim ulama, para kiai, para habaib, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita ada orang tua kita Al-Habib Alwi Bafaqih, juga putra beliau sahabat saya Habib Yusuf Bafaqih, ada Al-Habib Fadl Al-Idrus, Ustadz Miftah, dan semua segenap keluarga besar Majelis Miftahul Abidin. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang menyaksikan secara langsung atau menyaksikan melalui streaming. Kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Habail kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul di bulan yang mulia, saudara, bulan Sya'ban, bulan yang agung. Saking mulianya bulan Sya'ban, sampai-sampai keistimewaannya dan kemuliaannya serta rahasia yang terkandung di dalamnya diuraikan oleh Syekhu Masyayikhina Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki al-Hasani dalam kitabnya Madza fi Sya'ban, sebanyak lebih dari 170 halaman, saudara. Jadi bayangin tuh, saking banyaknya keistimewaan bulan Sya'ban, saking banyaknya rahasia yang terkandung di dalamnya, sampai Abu yang nguraikan keistimewaannya 170 halaman lebih dalam kitab yang berjudul Madza fi Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban? Rahasia-rahasia yang Allah letakkan di dalamnya, saudara. Ahibba'il kiram, di antaranya yang disebutkan sama Abu Yazid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki alaihi ridwanullah. Ini bulan, saudara, diturunkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Makanya kalau ada yang ngadain maulid di Masjid Miftahul Abidin, ngadain maulidnya baru bulan Sya'ban. Maulid identik sama salawat, jadi tetap masih ada adna munasabah, tetap masih ada keterkaitan, saudara. Karena di bulan ini Allah perintahkan hamba-hambanya untuk salawat sama Nabi, yang keberkahannya masih kita rasakan sampai sekarang. Di bulan ini Allah turunkan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, saudara. Dan enggak sampai di situ, saudara. Di antara sekian keistimewaan bulan Sya'ban, salah satu di antaranya bentar lagi kita akan ngadepin yang namanya malam nisfu Sya'ban, betul? Saudara, malam nisfu Sya'ban itu punya banyak nama, saking istimewanya. Kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama tuh menunjukkan kemuliaan yang punya nama. Allah Ta'ala mulia, maka Allah punya banyak nama-nama mulia. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Yang di satu hadis aja sekitar 99, itu satu hadis. Belum nama-nama yang enggak disebutin di hadis yang 99.
Ada seorang ulama Oman namanya Syekh Ahmad Al-Khalili, Mufti Oman. Itu ngitung kurang lebih total Asmaul Husna yang mansus, kata beliau kurang lebih 124. Yang 99 di satu hadis, ada beberapa di ayat-ayat, di hadis-hadis lain yang nggak disebutin. Total 124. Banyak nama-nama Allah yang mulia. Kenapa? Banyaknya nama-nama yang mulia menunjukkan kemuliaan yang punya nama Allah Subhanahu. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi namanya banyak. Nabi Muhammad, Ahmad, Taha, Yasin. Di Dalailul Khairat disebutin berapa nama Nabi itu? Lebih dari 100 disebutin nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa nama mulia Nabi banyak? Menunjukkan kemuliaan yang punya nama, saudara. Begitu juga bulan Sya'ban. Abu Ya Sayyid Muhammad ibn Ali ibn Abbas al-Maliki sampai nulis satu bab tentang nama-nama bulan Sya'ban. Di antara nama-namanya bulan Sya'ban, saudara, Lailatul Ijabah. Malam diijabah doa-doa Allah. Karena dia masuk dari 5 malam yang Allah tidak tolak doa di dalamnya. Khamsul layalin la yuraddu fihinna du'a. Ada 5 malam yang Allah nggak tolak doa-doa di dalamnya. Satu di antaranya adalah malam nisfu Sya'ban. Alhamdulillah. Makanya udah bener ajaran orang-orang tua kita itu udah bener banget dah. Malam nisfu Sya'ban jangan keluyuran, jangan petantang-petenteng, jangan nongkrong-nongkrong yang gak ada gunanya, saudara. Itu malam-malam ijabah. Itu malam waktunya doa dikabulin sama Allah Ta'ala, saudara. Jangan main-main sama malam nisfu Sya'ban. Makanya orang-orang tua kita dulu ngajarin. Dan ini adalah madhab ba'dul ulama. Karena kata Abu Ya, ulama beda pendapat. Sebagian ulama menganjurkan menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu cukup sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Ada ulama yang berpendapat begitu. Tapi juga nggak sedikit ulama yang berpendapat dianjurkan ngidupin rame-rame, bareng-bareng di masjid-masjid. Dan itu yang diamalkan, dipilih sama ulama Indonesia, sama ulama Nusantara, saudara. Itu juga yang diamalkan di Hadramut dan di berbagai negara-negara lainnya, ibadallah. Saudara, diajarin sama orang-orang tua kita kumpul malam Jumat baca Yasin. Yasin pertama niat panjang umur, sehat walafiat. Yasin kedua niat biar murah rezeki. Yasin ketiga biar Allah mantepin iman, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Apalagi nih tahun malam nisfu Sya'ban jatuhnya malam Jumat. Luar biasa. Cuman bertepatannya 14 Februari, Valentine. Hati-hati nih anak-anak muda, jangan sampai malam nisfu Sya'ban dicatat sama malaikat lagi ngelaksanain budaya kafir. Valentine. Jajan sore pakai seblak aja pakai ngerayain Valentine. Hati-hati anak-anak muda, saya ingatkan, ini nisfu Sya'ban di malam tahun bertepatan dengan Valentine. Jangan sampai malam nisfu Sya'ban, malam diangkatnya amal dan lain sebagainya dicatat lagi ngerayain budaya orang kafir, lagi maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik, saudara. Luar biasa. Ini tahun luar biasa. Udah malam nisfu Sya'ban bertepatan sama malam Jumat. Malam Jumat punya keistimewaan sendiri. Wah, kita baca Yasin. Baca Yasin minta sama Allah dengan barakah surah Yasin. Itu namanya tawassul bil a'mal salihah. Baca Yasin itu baca Quran. Baca Quran itu termasuk amal soleh. Kita minta sama Allah dengan barokah pembacaan surat Yasin, itu namanya tawassul bil a'mal salihah. Ini termasuk tawassul muttafaq alaih. Tawassul yang disepakati kebolehannya sama ulama. Sampai Wahabi aja nggak ingkar sama tawassul muttafaq alaih ini, saudara. Semua sepakat karena hadisnya sahih. Riwayat Imam Al-Bukhari. 3 orang yang terjebak dalam goa itu, saudara. Yang akhirnya masing-masing tawassul minta sama Allah dengan berkat amal-amalnya yang soleh. Itu yang kita kerjain, saudara. Yasin itu baca Yasin amal soleh. Baca Quran kita minta sama Allah dengan barakat surah Yasin. Itu namanya tawassul bil a'malus salihah. Hada amalun mujarrab. Itu termasuk cara berdoa yang mujarrab yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan disia-siain. Mudah-mudahan itu malam doa-doa kita semuanya dijabah oleh Allah taala. Enggak berhenti sampai di situ, saudara. Dia punya nama lain. Di antara namanya Lailatul Takfir. Ini jangan ngartiinnya ngaco. Lailatul Takfir malam waktunya mengkafirkan orang. Kalau yang asal buka kamus bisa begitu ngartiinnya. Lailatul Takfir artinya malam pengguguran dosa. Tukaffar fiha dzunub. Dia juga dinamakan dengan Lailatul Ghufran, malam ampunannya Allah. Dia juga dinamakan dengan Lailatul Itiq,
Malam yang dimana malam tersebut Allah obral tiket hamba bebas dari api neraka, saudara. Itu malam nisfu Sya'ban. Makanya dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, wasahhahahu, dan dianggap sahih oleh Imam Ibnu Hibban. Karena sebagian orang ada yang teriak-teriak di media sosial, oh itu hadis tentang malam nisfu Sya'ban doib, lemah, nggak bisa diamalkan. Emang hadis doib gak boleh diamalin? Kata siapa ya saudara? Ulama lebih dari 50 ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah salafan wa khalafan menganggap boleh mengamalkan hadis dhaif dengan syarat-syaratnya, khususnya yang berkaitan dengan fadailul a'mal, yang berkaitan dengan keistimewaan amal, boleh ngamalin hadis dhaif. Tapi meski demikian, andai pun dia mau menganggap hadis dhaif nggak boleh diamalin, saudara, tetap hadis tentang nisfu Sya'ban sahhahu Ibnu Hibban dianggap sahih oleh Al-Imam Ibnu Hibban, saudara. Apa kata Imam Ibnu Hibban? Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattali'ullah ila jami'i khalqih fi lailatin nisfi min Sya'ban, fayaghfir li jami'i khalqih." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mandang hambanya di malam nisfu Sya'ban. Kalau udah hamba dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya, fayaghfir li jami'i khalqih, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuh malam kita, orang tua kita, orang-orang yang kita sayang termasuk yang dipandang Allah dengan pandangan rahmat. Amin ya rabbal. Nggak sampai di situ, saudara. Di hadis lain riwayat Imam Al-Baihaqi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril faqala hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban walillah fiha utaqa bi'adadi syu'uri ghanami kalbin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril datang kepadaku, hadis riwayat Baihaqi. Ketika malaikat Jibril datang kepadaku di malam nisfu Sya'ban, malaikat Jibril bilang, hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban. Banyak jumlah bulu yang ada di ghanami kalbin. Ghanami kalbin apa maksudnya, Beb? Kalau belajar sendiri gak pakai guru, buka kamus. Huruf ghain, ghanam. Oh, ghanam artinya kambing. Kalbin, kalbin artinya anjing. Ghanami kalbin. Oh, berarti yang diampunin sebanyak bulu yang ada di kambingnya anjing. Bagaimana ceritanya tuh? Kambing anjing, kesian banget tuh kambing dikatain anjing, saudara. Apa maksudnya ghanami kalbin, kambingnya anjing? Apa maksudnya? Makanya kalau ngaji pakai guru. Itu kalau pakai kamus nggak ketemu tuh. Atau minimal baca keterangannya ulama. Apa kata ulama? Ghanami kalbin ay ghanamu bani kalbin. Kambing yang dimiliki oleh Bani Kalbin. Bani Kalbin itu apa? Kabilatun kabirah, sebuah kabilah di Arab yang terkenal paling banyak punya kambing, saudara. Karena yang namanya orang Arab tuh kebanggaan, miara kambing tuh kebanggaan. Orang Arab paling doyan sama kambing. Ente kalau buka YouTube, orang Saudi, orang Dubai, orang Oman, kalau makan satu nampan satu ekor kambing. Insya Allah nih malam Miftahul Abidin satu nampan satu ekor kambing, insya Allah. Amin. Panitia pura-pura kagak denger. Orang Arab tuh kebanggaan miara kambing. Mereka banyak-banyakan miara kambing. Satu kabilah ada yang miara 1000, ada yang miara 2000, ada yang miara 3000, saudara. Nah, di antara kabilah-kabilah Arab yang punya banyak miara kambing, yang paling banyak kabilah Bani Kalb namanya. Dia paling banyak miara kambing, saudara. Kabilah Bani Kalbin. Maksudnya apa? Kata Rasulullah, yang akan diampuni, yang akan dapat tiket bebas api neraka. Ini bukan main-main nih tiketnya, tiket bebas api neraka. Itu malam yang dapat stempel tiket bebas api neraka, jumlahnya sebanyak bulu yang ada di kambing kepunyaan Bani Kalbin. Bayangin tuh berapa puluh ribu. Satu kambing aja dah. Satu kambing bulunya ada berapa? Yang bisa jawab saya kasih umroh. Sampai gigi bejenggot nggak bisa jawab. Jangankan satu kambing aja udah puluhan ribu bulunya. Kali puluhan ribu. Gak kehitung. Maksudnya bukan adat secara spesifik, bukan jumlah secara spesifik, tapi al-maksud min hadzal kalam al-mubalaghah fil kathrah. Maksudnya banyak banget. Saking banyaknya tuh malam yang Allah bebasin dari api neraka, sampai-sampai jumlahnya banyaknya kayak bulunya kambing yang dimiliki oleh Bani Kalbin. Ya Rabb, mudah-mudahan kita, orang tua kita, anak-anak yang kita cintai, guru-guru kita, orang-orang yang kita cinta, mudah-mudahan semuanya masuk dalam golongan tersebut. Ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Tapi jangan berhenti sampai di situ.
Rasulullah ngasih kabar gembira tentang keistimewaan malam nisfu Sya'ban. Saya mau tanya, keistimewaan malam nisfu Sya'ban dahsyat apa kagak? Luar biasa atau tidak? Berarti kalau orang sampai nggak dapat keistimewaan tersebut, rugi apa kagak? Rugi apa kagak? Rugi. Rugi, saudara. Makanya Nabi wanti-wanti, hati-hati. Ada beberapa kelompok yang biar kata berkali-kali ketemu nisfu Sya'ban dia gak dapat apa-apa. Diharamkan oleh Allah dari keistimewaan nisfu Sya'ban. Ada beberapa kelompok, saya nggak mau sebutin semuanya. Kalau kita kumpulkan dari beberapa riwayat, dari riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, dari riwayat Imam Ahmad dalam Musnad, dari riwayat Ibnu Hibban, dari berbagai riwayat, ada banyak kelompok tuh yang diharamkan oleh Allah dari keistimewaan malam nisfu Sya'ban. Di antaranya siapa mereka? Musyrik. Orang-orang musyrik, hati-hati. Kadang-kadang zaman sekarang biar kata di zaman AI yang percaya dukun masih banyak, saudara. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Urusan bisnis, saingan, main dukun. Orang tahu-tahu kuahnya, sopnya ada bulunya, saudara. Banyak masih kejadian sampai sekarang. Hati-hati, nggak main-main urusan isyrak billah ta'ala, menyekutukan Allah ta'ala dengan yang seperti itu. Anda rela mengorbankan iman cuma gara-gara hal-hal kecil sampai main dukun, sampai rela menyekutukan Allah. Na'udzubillah min. Segera tobat kembali kepada Allah. Beb, emang syirik bisa tobat, Beb? Asal lo mati bisa. Tobatnya bagaimana? Kembali syahadat, kembali syahadat, saudara. Mudah-mudahan dikasih hidayah dan taufik oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, termasuk golongan yang Allah haramkan dari keberkahan malam nisfu Sya'ban, siapa? Musyahin. Ini yang saya pengen garis bawahin nih, musyahin. Siapa itu musyahin, Habib? Diambil dari kata-kata syahna. Abuya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki menafsirkan, menjelaskan. Kata Abuya yang dimaksud dengan musyahin adalah munafiqun, syirirun, yab'athu syiqaq, wa yuqidu naral adawati bainal mutahabbin. Yang dimaksud dengan musyahin adalah orang munafik yang syirir, yang bengis. Yab'athu syiqaq, yang kerjaannya menebar perpecahan. Wa yuqidu naral adawati bainal mutahabbin, yang kerjaannya menyulut api permusuhan di antara orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Orang udah saling sayang, saling cinta, dikomporin sampai dibikin ribut, saudara. Musyahin itu namanya. Hati-hati. Saya kasih contoh. Misalkan Haji Irul sama Haji Iwan saling cinta karena Allah. Akur, saudara. Tahu-tahu suatu saat, tahu-tahu Haji Iwan lagi puyeng, curhat sama saya. Beb, Haji Irul begini, saudara. Panjang curhatnya, saya dengerin aja. Besoknya saya ketemu Haji Irul. Habis Haji Iwan curhat, saya ketemu Haji Irul. Ji, kemarin Ji, Haji Iwan ngomongin ente. Oh, dia bilang begini, Ji. Kurang ajar, Ji. Aneh ini bukan apa. Aneh karena aneh sayang sama ente, jadi aneh ceritain. Bukannya sayang, setan, saudara. Hati-hati tanpa sadar. Kadang-kadang alasannya sayang, alasannya care. Apalagi ibu-ibu. Orang udah adem-adem, andai kata nih dia ngomongin di belakang, dia dosa, gibah. Tapi udah kelar sampai di situ, dosa dia. Tanggung jawab dia dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau disampaikan, udah gibah, habis itu ribut lagi, saudara. Itu namanya musyahin, yang kerjaannya begitu, ibadallah. Kalau kita dengar ada orang ngomongin orang lain di belakang, kalau ente bisa tegur, bagus. Itu yang paling bagus. Alhamdulillah. Tegur, ente jangan gibah dong, ngomongin orang di belakang. Dosa nih, aneh ikut-ikutan dosa. Kalau ente gak bisa tegur, tinggalin. Minimal. Karena kalau ente di situ nongkrong, dengerin, ente syarik, ikut-ikutan dapat dosa. As-sami' kal mutakallim, orang yang ngomong sama kayak orang yang bicara. Bukan diaduin ke orangnya. Makanya dulu ada orang soleh. Ada orang soleh, tahu-tahu ada salah satu muridnya datang. Guru, ini guru, itu fulan guru. Ngomongin guru tuh. Dia ngomong begini tentang guru. Apa kata gurunya? Ama yajidu syaitan rasulan ghairak. Setan gak ketemu utusan lain selain ente. Kok ente datang bawa omongan jelek tentang aneh dari dia? Yang harusnya anda gak ada masalah sama dia, sekarang jadi ada masalah. Itu namanya apa? Musyahin. Itu termasuk yang diharamkan dari ampunan Allah. Na'udzubillah min. Kadang-kadang majelis sama majelis ribut, saudara. Saya gak habis pikir majelis sama majelis. Majelis itu tujuannya cari ridha Allah.
Kalau tujuannya sama-sama cari ridho Allah, ngapain ribut? Antara satu majelis sama majelis sampai mandang saudaranya dengan kebencian. Lu belajar apaan nih majelis sampai begitu? Kadang-kadang ormas sama ormas, sama-sama muslim. Kalau ada saudara kita ormas lain salah, tegur, lurusin, amar ma'ruf nahi munkar. Tapi jangan mendendam kebencian sampai ngelihat saudaranya yang beda ormas kayak ngelihat kafir harbi, saudara. Na'udzubillah min, itu namanya musyahin. Bahkan ya Allah, kalau muslim biasa aja, muslim sama muslim diadu domba nih, biasa muslim diadu domba, itu namam, itu musyahin. Bagaimana orang yang adu domba habaib kiai? Nu zaman sekarang ada orang yang bangun tidur belum sikat gigi, jigong masih banyak, udah posting ngadu domba habaib kiai. Kayaknya kalau nggak ngadu domba habaib kiai kejang-kejang, saudara. Kalau nggak ngadu domba habaib kiai pusing dia, saudara. Hati-hati, musyahin. Saya mau tanya sekarang yang hobi ngadu domba habaib kiai banyak apa kagak? Orang kompak, orang semangat banyak apa kagak? Yang ngadu domba Habib sama Habib banyak apa kagak? Ngadu domba kiai sama kiai banyak apa kagak? Hati-hati, mumpung belum nisu Sya'ban buru-buru minta ampun sama Allah Ta'ala. Jangan sampai Allah haramkan dari keberkahan nisu Sya'ban. Saya nggak habis pikir, saudara, kadang-kadang Masya Allah ujaran kebencian dengan isu rasisme, isu rasial atas nama suku dan lain sebagainya. Jangankan dalam pandangan agama, dalam pandangan negara pun itu jelek, saudara. Itu dianggap pidana. Dulu Pak, dulu sebelum Indonesia merdeka, ya, itu kerjaannya Belanda tuh. Belanda sengaja mengklasifikasikan, mengkotak-kotakan. Ente bisa buka di Wikipedia. Itu Belanda membagi warga jadi 3 klasifikasi. Klasifikasi pertama, warga paling tinggi itu Belanda, orang-orang Eropa. Yang kedua, tingkat 2, orang Arab, orang India, orang Cina, itu masuk tingkat kedua tuh. Yang ketiga, itu disebut sama Belanda pribumi, saudara. Ini pembagian yang bikin siapa? Yang bikin siapa? Belanda. Sengaja Belanda bikin begitu. Kenapa? Supaya ada kecemburuan sosial. Kalau ada kecemburuan sosial, akhirnya nggak mau bersatu. Kalau nggak bersatu, akhirnya apa yang terjadi, saudara? Belanda makin kuat, perlawanan jadi makin lemah. Yang diuntungkan Belanda. Itu politik pecah belah strateginya Belanda, saudara. Dimainin isu rasis sama Belanda. Dimainin isu-isu ujaran kebencian atas nama suku. Dikotak-kotakin. Supaya apa? Supaya umat Islam gak bersatu. Belanda jadi tetap eksis, saudara. Anda bisa baca sejarah. Akan tetapi, setelah Indonesia merdeka, bahkan menjelang Indonesia merdeka, ada yang namanya Sumpah Pemuda. Kita udah sama-sama bersumpah. Kita semua satu. Indonesia. Nggak lama setelah itu ada Sumpah Pemuda Arab, saudara. Juga sama. Menyatakan satu tanah air, Indonesia. Gak lama setelah itu ada yang namanya kemerdekaan Republik Indonesia. Kita sama-sama menyatakan setelah itu Bhinneka Tunggal. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Beda-beda suku, beda-beda bahasa, beda-beda budaya, bahkan beda-beda agama, tapi tetap satu Indonesia. Kemudian diajak balik lagi ke zaman Belanda. Disuruh ribut urusan rasisme. Atas nama suku, atas nama ras, ngeributin nasab dan lain sebagainya. Bawa-bawa kebencian atas nama suku, Masya Allah. Apa ini, saudara? Jangankan di pandangan agama, jangankan di pandangan negara, termasuk di mata internasional. Yang namanya masyarakat internasional udah muak sama rasisme, saudara. Walaupun sebagian negara-negara Eropa, Amerika prakteknya masih melakukan. Tapi masyarakat internasional udah muak sama rasisme. Ente kalau nonton bola, nonton Liga Champion, ini sebentar lagi Madrid lawan City nih, playoff. Kesian City ketemu Madrid lagi. Tapi kok ngomong begitu, saya Madridista, saudara. Ente kalau nonton Champion, itu di Champion ada di baleho-balehonya, say no to rasisme. Say no to rasisme. Itu nonton liga-liga Eropa. Kenapa? Karena mereka udah benci sama rasisme, saudara. Ada pemain bola hitam, diejek-ejek. Wow, yang ejek bisa dipenjara, nggak main-main. Jadi musuh publik itu, saudara. Karena memang masyarakat internasional udah benci sama rasisme. Kok tahu-tahu negeri kita mau diacak-acak dengan isu rasial. Dengan ujaran kebencian rasisme. Ini musuh Bhinneka Tunggal Ika, saudara. Ini musuh Pancasila. Ini musuh Indonesia. Ini ajaran yang ditentang oleh agama. Habaib kiai disuruh ribut urusan nasab. Masya Allah.
Begitu Habaib Kiainya ribut urusan asap, judi online-nya makin merajalela di mana-mana. Betul apa kagak? Habaib Kiai sengaja diadu suruh ribut, umat disuruh ribut. Narkobanya makin gila-gilaan. Habaib Kiai disuruh ribut urusan asap. Apa yang terjadi? Korupsi dia, saudara. Korupsinya makin gila. 271 triliun, penjaranya 6 tahun setengah. Lebujuk. Lu tahu nggak 271 triliun? Tahu? Nolnya berapa nolnya? Mikirin nolnya aja udah Panadol minum lo. 271 triliun itu kalau dibeliin seblak Jabodetabek banjir seblak, saudara. 271 triliun, penjaranya 6 tahun setengah. Aduh, gua nggak tahu dah. Urusannya panitia dipanggil Polres nanti deh. Saya mau tanya orang Cipinang, ente kalau di penjara 6 tahun setengah, tapi dikasih 271 triliun, mau apa kagak? Calon napi semua nih. Deket lagi Cipinang di sini. 271 triliun dirampok, digarong. Habaib Kiainya disuruh ribut, saudara. Masya Allah. Kacau tidak? Kacau tidak? Ada dalangnya yang main di balik ini. Fadhal Ustaz. Ahlan wa sahlan. Fadhal Ustaz. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Fadhal Ustaz. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sengaja. Lanjut tapi jangan nih. Sengaja dibikin ribut, Habaib Kiai dibikin ribut, umat disuruh ribut hal-hal yang nggak penting, saudara. Sengaja. Nanti begitu tadi tuh, korupsi makin gila-gilaan. Habaib Kiainya disuruh bikin ribut, laut dipagerin, saudara. Laut dipagerin. Lu tahu Firaun? Segalak-galaknya Firaun nggak pernah magerin laut merah. Nggak ada sejarah mencatat Firaun magerin laut merah, saudara. Ini laut dipagerin, udah gitu air keluar sertifikat lagi, saudara. Jangan kaget besok orang Cipinang airnya Ciliwung disertifikatin sama dia. Masya Allah. Terus Habaib Kiainya disuruh ribut, kedaulatannya diancam, pantainya mau dihabisin, saudara. Itu pantai nggak main-main, Pak. Pantai itu dalam konteks kedaulatan negara nggak main-main. Keluar masuk lewat bandara bisa diawasin, keluar masuk lewat pelabuhan bisa diawasin, saudara. Tapi kalau pantai udah dikuasain sepanjang-panjangnya, dia mau masukin senjata bisa, dia mau masukin obat-obatan bisa. Siapa yang bisa ngeliatin, saudara? Siapa yang bisa ngawasin, saudara? Urusan pantai nggak main-main, Bapak Ibu sekalian. Terus Habaib Kiainya masih disuruh ribut, umat disuruh ribut, kedaulatannya diobok-obok, hartanya dirampok. Ini musyahen. Kerjaannya orang-orang yang ngacak-ngacak di tengah umat. Makanya saya katakan enggak. Ini bukan soal ilmiah. Kalau soal ilmiah udah kelar. Ditantang debat 2 kali kabur orangnya. Udah kelar. Enggak, ini bukan soal ilmiah. Bagi saya udah kelar. Buku udah selesai. Lu mau percaya nggak percaya, fadhol, kita nggak butuh pengakuan untuk para habaib. Misalnya yang lagi ribut ini datangnya udah dari Imam Ibnu Hajar, datangnya dari Kiai Hashim Asy'ari, datangnya dari Syekh Nawawi Bantani, udah lebih dari cukup. Betul apa kagak? Dari ulama berbagai madhab. Biarin, lu mau percaya nggak percaya terserah lu. Gue doain kalau lu percaya sama habaib, besok di akhirat dikumpulin sama Habib Husain Luar Batang, di akhirat dikumpulin sama Habib Umar bin Hafid, di akhirat dikumpulin sama Habib Abdullah Al-Haddad, di akhirat dikumpulin sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Sahib Ratib. Amin. Kalau lu percaya sama dia, gue doain besok di akhirat kumpulnya sama Imat, Fuad Pleret sama Mama Gufron. Amin. Udah gitu aja ribet, nggak usah ribut, saudara. Urusan hati gak bisa dibohongin. Secara ilmu udah kelar, urusannya selesai. Yang penting jangan mau umat diadu domba. Betul? Makanya saya mau tanya umat Islam, jawab yang kompak. Siap bersatu? Kurang semangat. Siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap jaga persatuan? Siap jaga kesatuan? Kalau ada yang mau ngadu domba habaib Kiai, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ngacak-ngacak kesatuan negeri kita, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ngacak-ngacak kebinekaan kita, diamkan atau lawan? Siap jaga persatuan? Semua angkat tangannya, takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Ini saja yang saya sampaikan. Saya minta maaf nggak panjang-panjang karena juga kondisi kesehatan sedang kurang fit. Doakan biar panjang umur, sehat walafiat.
Dan terakhir saya mau mengucapkan terima kasih banyak. Ini kan sekaligus tawakufan. Nah, biasanya saya ngajar di sini di Miftahul Abidin setiap malam Rabu pertama. Malam Rabu pertama ngajar kitab Tanbihul Muqtarin karya Sayyidina Imam Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani alaihi ridwanullah. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau. Amin. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kalau selama setahun ada kurang, ada lebihnya dan lain sebagainya, ada khilaf yang saya sampaikan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah kita mudah-mudahan Allah kasih panjang umur masuk ke bulan Ramadan. Amin. Dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan mendapatkan ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah kita ketemu lagi setelah lebaran insyaallah. Terakhir saya minta barakah Fatihah untuk bibi saya yang kemarin baru meninggal dunia, Syarifah Fadlun binti Ahmadun bin Ali bin Husain Al-Attas yang baru meninggal dunia, dan buat orang-orang tua kita yang udah meninggal dunia. Wabil khusus guru besar masyarakat Cipinang secara khusus dan masyarakat Betawi secara umum, almarhum al-maghfurlah Guru Marzuki dan waman fitur batih dan semua yang dikubur di sekeliling beliau, keluarga besar beliau, usulihim wa furu'ihim wal walid Abdurrahman Umar Al-Attas wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin al-jami' anallahu yataghashshahum birrahmal maghfirah wa yadkhilhum al-jannah birahmat wa rahmat bisirril Fatihah. Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Hadaniyallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Dan minta maaf saya langsung permisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.